Hari ini kita nggak cuma sekedar ibadah hari Minggu, tetapi hari ini juga kita merayakan ada dua hal yang penting. Kebanyakan Bethlehemers tahunya bahwa hari ini adalah ulang tahun GSC Bethlehem yang ke-61 kita rayakan dalam ibadah ini. Tapi jangan lupa saudara, ada satu hal yang penting, kita sudah berdoa 10 hari dalam doa Pentakosta. Dan hari ini adalah puncaknya, bahwa hari ini adalah kita merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan di dalam gereja Tuhan. Itu yang penting kalau menurut saya. Gereja gak akan sampai 61 tahun kalau gak ada Roh Kudus. Gereja gak akan sampai 120 tahun kalau gak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus datang untuk memperlengkapi murid-muridnya, membangun apa yang Yesus sedang bangun. Yesus memang cuma 30 tahun sekian, saudara. Ada di muka bumi ini 3,5 tahun dia melayani. Tetapi kelanjutannya dilanjutkan oleh tubuhnya yang disebut dengan gereja. Oleh tubuhnya yang disebut dengan murid-muridnya. Dan orang-orang yang percaya kepadanya. Tanpa Roh Kudus, gereja gak mungkin bisa maju. Tanpa Roh Kudus, gereja gak mungkin bisa berkembang. Tanpa Roh Kudus, firman Tuhan gak pernah bisa sampai ke ujung bumi. Makanya kenapa Yesus katakan, sebelum kamu pergi untuk memberitakan Injil menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, kamu harus tunggu di loteng Yerusalem, sampai penolong itu datang. Sampai janji yang Bapa janjikan itu datang. Sampai Roh Kudus yang Allah janjikan itu datang dan memenuhi gereja Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus atau hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu adalah hari yang sangat penting buat kita gereja Pentakosta, khususnya GSC. Jadi jangan pernah lupakan, kita gak akan pernah bisa bertahan sampai hari ini kalau gak ada Roh Kudus. Kita gak akan pernah bisa hidup benar dalam dunia ini tanpa Roh Kudus. Siapapun orang yang percaya kepada Yesus, tanpa rohnya kita akan berjalan dalam kedagingan. Kita akan berjalan di dalam karnalisme. Kita akan berjalan di dalam hal-hal yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Kita akan berjalan secara agamawi, saudara. Tanpa roh Allah di dalam kita. Oleh sebab itu hari ini sangat penting, saudara. Nah, dalam dua pertemuan antara ulang tahun gereja dan hari pencurahan Roh Kudus, saya beberapa bulan yang lalu merenungkan apa yang harus disampaikan pada hari yang spesial ini. Dan Tuhan taruhkan ini sangat kuat di dalam hati saya, purified. Atau dimurnikan. Kalau bisa ditambahkan tadi disampaikan dimurnikan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Dan itu saya dapatkan dari 3 ayat yang saya baca. Dan 3 ayat ini yang mengkonfirmasi bahwa inilah yang harusnya Bethlehemers. Setiap anggota Bethlehem mengetahui, mengenal ini dan menyadari hal ini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Katakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan bersama saya, kuasa, 1, 2, 3, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama kamu akan menjadi saksiku. Kelihatan, akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam dunia ini. Yang kedua saudara, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. We are destined, kita ini orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Tapi kita perlu untuk dimurnikan terlebih dahulu. Kita perlu untuk mengalami proses dalam perjalanannya untuk siap dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Lalu yang ketiga yang saya suka dengan ini saudara, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17, mereka akan menjadi milik atau permata, perhiasan, kesayanganku sendiri kata Tuhan. Kalau mereka menjadi umatku, mereka taat kepadaku, mereka menghormati namaku, maka mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saya suka dengan bahasa Inggrisnya saudara. Mohon maaf kalau saudara tadi lihat sini ada dua bagian ya, Inggris Indonesia. Karena ini memang dipakai tadi pagi karena kita gabung juga dengan yang bahasa Inggris. Ya, jadi saya pakai yang bahasa Inggrisnya saudara. And they shall be mine, says the Lord of hosts. In that day when I publicly recognize and openly declare them to be my jewels. Wah, ini yang luar biasa saudara. Pada hari ketika aku secara publik
memperkenalkan mereka atau mengenal mereka, memperkenalkan mereka, memproklamirkan mereka, kira-kira gitu saudara. Openly declare them, mendeklarasikan mereka, umatku kata Tuhan, sebagai jewels-nya Tuhan. Kalau dalam bahasa asli itu batu permata saudara. Saya nggak tahu saudara yang punya batu permata, kalau saudara pakai batu permata, pernah ngecek itu batu permata yang berapa karat aja gitu ya. Diamond, kira-kira diamond, itu bisa 9 juta, 10 juta, itu cuman kecil aja saudara. Cuman berapa, nggak tahu, 1 karat mungkin, saya nggak tahu 1 karatnya berapa ya, karena itu ketahuan saya nggak punya. Tapi yang punya mungkin saudara akan bilang, wah ini mahal banget di batu. Saudara bisa bayangkan, kalau kita yang segede begini menjadi jewels-nya Tuhan. Menjadi kesayangannya Tuhan. Menjadi milik pusakanya Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Jadi dengan kata lain saudara, kalau saya bisa gabungkan semuanya, itu Tuhan sedang mau memakai kita untuk dipertontonkan atau dideklarasikan melakukan pekerjaan baik, menjadi saksinya Tuhan. Menyatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu Allah kepada dunia ini. Tuhan mau pakai kita untuk hal-hal yang luar biasa. Nah kalau kita menyadari juga sekarang saudara bahwa kita ini hidup di dalam dunia media sosial. Kita hidup di dalam dunia digital yang penuh dengan media sosial di dalamnya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pakai media sosial. Tapi kita tahu bahwa di dalam media sosial manusia berusaha untuk menampilkan dirinya. Untuk menampilkan entah perusahaannya atau apapun itu. Tapi yang penting ini bisa kelihatan apa yang sedang kami lakukan. Bisa kelihatan siapa ini saya. Bisa kelihatan apa yang saya capai. Bagaimana prestasi saya. Bagaimana kerennya saya. Dan lain sebagainya dengan berbagai macam alasan. Orang ingin memperkenalkan dirinya melalui sosial media. Dan kelihatan. Puji Tuhan saudara, ada banyak konten-konten yang bagus. Dan saya mengucap syukur buat konten-konten yang bagus karena saya terinspirasi. Karena memang ada orang-orang yang ngisi konten-konten di sosial media mereka. Itu isinya edukasi, isinya informasi-informasi yang kita butuhkan sebagai hamba Tuhan. Saya biasa follow orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang biasa kasih cuplikan-cuplikan khotbahnya. Di situ saya bisa belajar, di situ saya bisa, wow terinspirasi saya. Bagus ini. Dan itu yang bisa membuat hidup orang lain menjadi berubah. Pola pikir orang lain menjadi berubah. Bagus saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa aku akan pakai engkau dengan cara yang luar biasa, dinamis dan kreatif. Tetapi sekali lagi saudara, ada banyak juga konten yang gak sehat. Ada banyak konten-konten yang gak bagus. Mempertontonkan sesuatu justru yang menyesatkan. Mempertontonkan sesuatu yang membuat orang jadi bingung saudara. Ini gimana ini antara orang Kristen kepada berantem. Ini gimana nih antara orang ini kok jadi ributnya gak karu-karuan di sosial media. Itu yang salah saudara. Tapi ada yang benar bagus. Namun saya juga menyadari. Kalau saya ngonten pasti isinya bagus. Kalau saya ngonten maksudnya isinya tuh edukasi. Kalau saya ngonten itu isinya biasanya duren. Kalaupun paling makanan duren, cuma itu aja. Yang lainnya nggak terlalu banyak. Tapi saya mau ngisi sesuatu dengan tulisan kata-kata yang bagus kah, dengan khotbah cuplikan yang bagus kah, khotbah 1 menit yang bagus kah, supaya orang terinspirasi. Namun saya harus sadari, walaupun saya udah berusaha untuk, oke, ini isinya bagus ya, tapi tetap ada tanda kutip kurang real. Kenapa? Waktu saya coba 1 kali, terus saya lihat, ini di sini kelihatannya gemuk di sini nih. Saya ganti lagi posisinya ke sini, saudara. Jadi saya akan ambil posisi yang terbaik untuk sosial media saya, yang sebenarnya itu nggak terlalu real. Oke, kontennya oke, tapi tampakannya sebenarnya nggak terlalu real. Yang Tuhan mau adalah the real you and the real me. Yang dipertontonkan kepada dunia ini. Bukan yang palsu, bukan yang cuma dibuat-buat. Bukan ini cuma sekedar, oh ya saya jadi orang Kristen ya, oh ya saya jadi ini dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan mau the real us, yang betul-betul real dari kita, itu yang dipertontonkan, yang diperlihatkan kepada dunia. Dan Tuhan mau membentuk kita semua, supaya menjadi orang-orang yang real, menjadi murid Kristus yang real. Di dalam dunia ini, sehingga apa saja yang kita katakan, itu bukan karena kita lagi mau berpolitik atau apapun untuk kepentingan kita. Enggak, karena memang ini adalah yang terbaik yang saya bisa berikan, ini yang real yang saya bisa berikan, dan inilah diri saya apa adanya. Tapi Tuhan mau mengubah kita dari rongsokan kepada barang yang berharga. Kita orang berdosa yang begitu banyak kesalahan, kelemahan, dia mau ubahkan kita, makanya perlu di-purified. Kita perlu untuk dimurnikan oleh Tuhan, in order for us, bagi kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan, dipertontonkan oleh Tuhan kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang melihat kita itu melihat Yesus di dalam kita. The real Jesus ada di dalam the real me, the real you, the real us.
Itu yang Tuhan mau, saudara. Nah jadi saya mau supaya kita mengerti hal ini bahwa Tuhan mau pakai kita. Makanya kenapa mission statement kita adalah mempertontonkan Yesus. Mission statement GSC Bethlehem adalah mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Nggak cuma mempertontonkan Yesus di panggung seperti ini saja, tapi kita mempertontonkan Yesus di dunia kita masing-masing. Entah di dunia kesehatan saudara kerja, di dunia politik saudara kerja, di dunia keuangan saudara kerja, di dunia bisnis saudara kerja. Dimanapun kita ada, mempertontonkan Yesus ke dalamnya. Nah namun dalam kesempatan ini tadi pagi juga saya sampaikan bahwa saya ingin mengubah sedikit dari kata mempertontonkan Yesus pada dunia menjadi memanifestasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Kenapa? Karena saya menyadari setelah saya renungkan beberapa lama, mempertontonkan itu ya cuman sekedar showcase. Cuman sekedar ya udah nih saya pertontonkan ya Yesus nih kayak begini nih, udah cukup. Tapi kalau memanifestasikan Yesus artinya kita masuk ke dalam dunia kita yang tadinya Yesus cuman ide, firman Tuhan itu cuman sekedar seperti values yang cuman diomongin, yang cuman dikatakan, itu dimanifestasikan melalui kehidupan kita. Saya ingat dulu teman sebelah saudara, jangan ngantuk, ini waktu-waktu kritis. Karena kalau dari sini bisa kelihatan yang lagi tidur saudara. Tapi nggak apa-apa, kalau saudara mau tidur dalam nama Yesus, tidurlah di dalam roh. Karena mungkin ada banyak orang yang susah tidur di rumah, memang saya sadari. Begitu sampai gereja dia terlelap, wah puji Tuhan kesembuhan ilahi terjadi. Ya saudara ini penting banget, ini penting banget. Kita memanifestasikan Yesus kepada dunia kita dimanapun kita ada. Jadi apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya. Juga kita sebenarnya sedang memanifestasikan Yesus dengan semua nilai-nilainya, dengan semua firman-Nya itu ke dalam kehidupan kita. Dalam setiap apa yang kita kerjakan. Itu yang Yesus mau. Makanya kenapa dia mau pakai kita untuk dimanifestasikan kepada dunia. Sehingga waktu dunia lihat kita, dimanapun kita ada, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus dipermuliakan di sana. Yesus kelihatan di sana dengan cara yang dinamis dan kreatif. Ada 3 hal, kata kunci yang tadi kita sudah lihat, menjadi saksi, lalu kita dipakai untuk pekerjaan yang mulia, dan kita akan menjadi batu permata kesayangannya. Namun bagaimana? Setiap kali kita dimurnikan saudara, nggak jauh, Alkitab itu mengatakan kalau setiap kali ada pemurnian, selalu berkenaan dengan api. Apapun itu saudara. Kalau kita mau dimurnikan, api lawannya. Yang nggak terbakar, itu dia yang akan keluar sebagai yang paling murni. Yang kebakar berarti hancur semuanya. Nah Roh Kudus itu digambarkan sebagai api. Kalau kita ingat ceritanya di dalam Kisah Para Rasul, atau saya mulai dengan Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11 bilang begini. Yohanes Pembaptis katakan ini ketika dia membaptiskan Yesus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang, Yesus yang datang, kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada api saudara yang akan memurnikan kita. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Sama saudara. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ayat yang ketiga. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa saudara? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua murid, semua tokoh dalam Alkitab kalau kita pelajari, mereka ngalamin api. They walk through the fire. Mereka berjalan di dalam api, entah api pencobaan, entah api tekanan, entah apapun saudara. Tapi mereka mengalami yang disebut dengan pemurnian kehidupan mereka. Dan kalau kita baca ayat atau kita baca tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka yang sudah mengalami pemurnian ini, hidup mereka menjadi inspirasi sampai hari ini. Kita membaca cerita mereka, itu inspirasi hidup yang membuat kehidupan kita bisa diubahkan. Kenapa? Karena mereka mengalami ada begitu banyak proses pemurnian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal. Saya dengan cepat saudara. Ada 3 hal. Bagaimana Tuhan memurnikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, yang pertama waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah titik awal di mana Roh itu akan menolong kita, akan memimpin kita
masuk kepada walk through the fire, masuk kepada api-api yang disebut api penyucian untuk menguduskan, menyucikan pola pikir kita, cara perasaan kita merasakan sesuatu kayaknya nggak benar, itu akan dipulihkan oleh Tuhan, itu akan dibersihkan oleh Tuhan melalui proses yang ada. Prosesnya itu apa aja saudara? Ada 3. Saudara siap untuk 3 ini? Saudara kayaknya nggak terlalu siap. Yang siap katakan yes. Yang pertama saudara, yang pertama. Untuk kita bisa diproses oleh Tuhan di dalam api. Yang pertama adalah kita harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Hal yang biasa, connected with the word of God. Hal yang biasa, kita udah sering dengar ini saudara. Tapi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan firman Allah dan itu akan menyucikan kita, itu akan menguduskan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita terkoneksi dengan kata-kata firman, maka kata-kata firman itulah yang akan membersihkan kata-kata kita. Penting buat kita untuk menyucikan kata-kata kita. Kenapa? Yakobus udah mencatat saudara. Kalau saudara nanti baca Yakobus 3 ayat yang ke-6, saya nggak tampilkan buat saudara, tapi dia bilang begini, lidah itu seperti api. Yakobus yang bilang saudara. Ia merupakan dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah, perkataan manusia itu bisa menjadi api yang pada akhirnya itu menjadi kejahatan yang dia lakukan. Saudara, perkataan kita itu hebat loh. Mati hidupnya seseorang ditentukan oleh lidahnya. Makan makanan yang gak benar di lidah, kolesterol, darah tinggi, kena stroke, mati saudara. Tapi gak langsung mati sih. Pelan-pelan bisa mati saudara. Artinya apa? Apapun yang masuk lewat lidah kita, lewat mulut kita, itu bisa mematikan atau bisa menghidupkan. Termasuk, saya nggak bicara makanan, saya bicara perkataan. Perkataan kita kalau perkataan nggak benar, perkataan yang menipu, perkataan yang bohongin orang, perkataan yang menyesatkan orang, perkataan yang memfitnah orang, perkataan yang membunuh karakter orang, dan lain sebagainya, itu adalah perkataan dunia kejahatan. Menciptakan kejahatan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana mungkin kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kata-kata kita gak bisa dipercaya? Sudah bersama dengan saya? Perkataan adalah sumber kejahatan yang mengambil tempat dalam diri kita katanya. Makanya gak heran saudara, Mazmur 119 ayat yang ke-9 bilang begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan perkataan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Lebih jelas lagi saudara. Kita lihat Yesaya 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagaimana ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang dia katakan? Aku ini manusia celaka katanya. Aku ini binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Perkataan mereka nggak bisa dipercaya. Mulut mereka muji Tuhan, hati mereka jauh dari Tuhan. Mulut mereka bisa berkata-kata baik kepada orang tetangganya, tetapi hati mereka mengkhianati tetangganya. Ada banyak perkataan yang najis bibir katanya. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam, dan aku gak tahan. Ayat yang ke-6 itu gak tahan, saya tambahin saudara. Tapi seorang dari serafim yang terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada apa saudara? Ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ada api yang dibawa, yang diambil dari atas mezbah. Dan ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau ada perkataan Tuhan yang adalah api dari mezbahnya Tuhan. Perkataan Tuhan yang menyentuh mulut kita saudara. Maka sebetulnya Tuhan sedang katakan bahwa dosamu diampuni karena engkau sudah tidak lagi berkata kotor. Dosamu diampuni karena engkau tidak lagi berkata-kata fitnah. Dosamu diampuni karena engkau tidak lagi memperkatakan untuk menjatuhkan orang lain. Perkataanmu itu penting karena perkataanmu itulah yang akan membangun atau perkataanmu itulah yang akan menghancurkan orang. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, bibir kita, mulut kita perlu untuk dipurified, perlu untuk dikuduskan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Wah, ini menjadi satu challenge yang sangat besar, satu challenge yang sangat menantang kita. Nggak ada cara lain selain terkoneksi dengan perkataan firman-Nya yang akan menyucikan pikiran, kehendak, dan kemauan kita. Yesus pernah katakan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-15 kan bahwa
Kamu semua sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kamu semua sudah bersih karena firman yang kukatakan padamu. Jadi firman itu membersihkan. Nah, saya mau ngajak seluruh Bethlehemers. Tadi juga saya challenge pagi. Khususnya buat guru-guru sekolah minggu ya. Guru-guru Life Kid. Pembimbing-pembimbing next gen, young gen, young adult. Ayo 1 bulan, atau enggak 1 bulan, tadi saya bilang 1 minggu ya. 1 minggu, 1 apa 2 ayat, hafalin. Nanti kalau anak sekolah minggunya bisa ngafalin dalam berapa bulan, 3 bulan misalnya gitu, siapin emas batangan. Yang isinya coklat. Siapin hadiah buat mereka. Kenapa saudara? Karena waktu kita memperkatakan firman, ini saya alamin benar. Waktu saya down saudara, waktu saya ngerasa bahwa, aduh Tuhan saya ini gak layak, aduh Tuhan saya ini gak bisa, aduh Tuhan saya ini gak mampu Tuhan. Saya ini kotor, saya ini pikiran saya lagi jahat banget nih Tuhan. Gembala sidang loh. Hati saudara. Gembala sidang pikirannya bisa kotor. Yang berdiri depan saya enggak. Tapi yang berdiri depan sini bisa aja pikirannya jadi jahat. Karena terprovokasi dan lain sebagainya, pikiran kita jadi bisa ngaco-ngaco. Saudara. Dan ketika itu terjadi, perkatakan firman. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan. Patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Arif, pikirkan semuanya itu. Benar gak ini? Enggak Tuhan, ya udah jangan dilakukan. Tuhan mulia, enggak mulia, udah jangan dilakukan. Saudara, kita ingat firman Tuhan. Dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang akan menyucikan kita. Firman Tuhan yang akan memurnikan kita. Pemurnian pertama adalah mulut kita. Mari penuhi mulut kita dengan firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman-Nya. Terutama pada saat kita ucapkan firman Tuhan. Makanya kenapa kita berdoa dengan firman. Selalu kita harus berdoa dengan firman. Bagi mulai yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan, kami doakan. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, waktu kita berdoa, perkatakan terus firman. Itu yang akan menyucikan hati dan pikiran kita dan membersihkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersama dengan saya katakan amin. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa disucikan? Terkoneksilah dengan sebuah komunitas. Be connected with a community. Jangan hidup sendirian. Life is better together. Hidup itu lebih bagus bersama-sama. Nah, kita udah belajar sepanjang 2 bulan ini khususnya buat Bethlehemers. Kita belajar bagaimana kita hidup dalam komunitas. Hidup yang disebut dengan life group. Kita ada di sana saudara. Dan kita mau terkoneksi dengan keluarga Allah. Enggak cuma terkoneksi dengan Allah. Tapi terkoneksi dengan keluarga Allah. Dan setelah itu baru kita terkoneksi dengan misinya Allah. Jadi terkoneksilah di mana kita ada. Paling tidak saudara saya mencatat, saya merenungkan. Ada 3 hal kenapa komunitas bisa membentuk hidup kita. Komunitas itu bisa menyucikan kita. Paling tidak saudara. Ada beberapa hal. Ini pemikiran yang pertama. Bagaimana sebuah komunitas bisa memurnikan kita? Yang pertama, seperti apa saya hari ini adalah hasil dari dengan siapa saya terhubung. Sekali lagi. Seperti apa saya hari ini adalah hasil dari dengan siapa saya terhubung. Mazmur 1 ayat 1 itu bicara tentang komunitas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, dengan siapa kita terhubung, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita hangout, dengan siapa kita ngopi bareng, itu sangat menentukan bagaimana saya hidup. Bagaimana saya berpikir. Sangat menentukan siapa saya hari ini. Siapa Arif Multi hari ini, itu disebabkan karena dengan siapa saya hangout. Dengan siapa saya menghubungkan diri saya. Ya tentu saja saya menghubungkan teman-teman saya adalah hamba-hamba Tuhan juga. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak juga yang enggak. Tetapi dengan siapa saya berhubungan saat ini, buku apa yang saya baca hari ini, podcast siapa yang saya dengar hari ini, itulah adalah tempat di mana saya duduk bersama-sama. Dan itu yang akan membentuk kehidupan kita saudara. Amsal 22 bilang begini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan tertular, itu kata lain. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara jangan mau dekat-dekat sama orang yang sumbunya pendek. Sumbu pendek tuh kebakar sedikit meledak langsung. Cepat marah saudara, cepat tersinggung. Lihat kiri kanannya coba, cepat tersinggung gak dia kira-kira? Menurut saudara gimana kira-kira? Saudara,
Dengan siapa kita bergaul itu akan membentuk siapa kita. Karena pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Siapa yang ngajar anak-anak ngomong kotor di rumah? Saya yakin gak ada. Orang tua gak ada yang mau ngajarin. Kecuali memang orang tua suka ngomong kotor di rumah ya. Gak ada. Kenapa? Karena 24 jam kehidupan, paling hidup dengan kita tuh 6-7 jam mungkin di rumah. Sisanya itu mereka sama lingkungan mereka, dengan siapa mereka bergaul. Saudara, jadi makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. F.B. Skinner, tokoh psikolog mengenai perilaku manusia, dia katakan man is a product of his environment. Seseorang itu adalah produk dari lingkungannya. Dengan siapa dia hangout, dengan siapa dia ada, dia akan terbentuk seperti itu. Paling yang kedua, saudara, kenapa kita perlu komunitas yang komunitas akan menyucikan dan menguduskan kita. Komunitas akan membentuk kehidupan kita karena begini, saudara. Pola pikir saya itu terbentuk akibat dengan siapa saya biasa bertukar pikiran. Sudah bersama dengan saya? Kan tukar pikiran. Kita ngobrol kan tukar pikiran. Kita diskusi tukar pikiran. Apa yang kita ngomongin itu tukar pikiran tuh, saudara. Jadi dengan siapa kita bertukar pikiran akan mempengaruhi pola pikir kita. Sebutkan sekali lagi, saudara, penulis buku apa yang saudara suka baca. Kalau saya sebagai hamba Tuhan dan saya seorang yang suka sekali membaca buku-buku kepemimpinan, saya baca John C. Maxwell. Kalau saudara lihat perpustakaan saya itu bukunya John C. Maxwell, banyak, saudara. Di awal-awal pelayanan, 20 tahun yang lalu kira-kira saya udah bacain John C. Maxwell. Jadi nggak heran kalau khotbah-khotbah saya itu adalah pemikiran-pemikiran yang saya baca dari John C. Maxwell. Mengenai kingdom saya membaca Miles Monroe misalnya. Buku Miles Monroe itu buku yang cukup banyak ada di perpustakaan saya, dan itu yang mengubahkan banyak cara saya berpikir, format saya berpikir, dan termasuk bagaimana saya melayani. Sama dengan saudara. Saya baru ngobrol sama seorang anak muda yang cukup berhasil dalam usahanya. Dia bilang bahwa ini saya suka dengan apa yang dia katakan. Saya ini jadi seperti ini bukan karena saya tuh suka ikut seminar. Betul, dia suka ikut seminar, dia bisa ikut bayar ini bayar itu untuk belajar banyak. Tapi yang dibilang gini, waktu saya di seminar itu yang penting. Saya setuju dengan itu. Waktu saya seminar, itu saya duduk sama orang-orang justru yang udah lebih maju dari saya. Dan saya tanya gimana cara dia bisa maju. Apa langkah-langkahnya dia. Itu yang saya serap, bukan cuma karena seminarnya. Saudara, saya sering ikut seminar, saya ikut conference gereja, pertumbuhan gereja dan lain sebagainya. Saya suka, saudara. Tapi bukan cuma sekedar ngedengerin pengkhotbahnya aja, bukan cuma sekedar dengerin guru-guru yang ngajar. Tapi bagaimana teman-teman yang ikut di sana juga adalah gereja-gereja yang juga udah cukup maju. Dan di situ saya berteman dengan mereka, di situ saya ngobrol sama mereka. Berapa tahun ini bangun gereja, berapa tahun kamu melayani dan lain sebagainya. Di situ ilmunya masuk, kita bertukar pikiran, saudara. Pola pikir kita sangat ditentukan dengan siapa kita selalu bertukar pikiran. Hati-hati dengan siapa kita bertukar pikiran. Mazmur 26 ayat yang 4 sampai 5. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Kenapa? Karena dengan siapa kita duduk, itu yang akan membentuk hidup kita. Ada tulisan bagus Jim Rohn, motivator pengembangan diri, dia bilang begini. You are the average of 5 people you spend the most time with. Sebutin 5 teman saudara. Yang selalu saudara spend time bareng-bareng. Sering banget sama mereka. Lihat, warnanya pasti sama. Modelnya pasti sama. Cara berpikirnya pasti sama. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. And that's true. Itu firman. Itu Alkitabiah, saudara. Jadi, bagaimana komunitas menguduskan kita, memurnikan kita. Yang terakhir, pemikiran saya adalah bahwa kita dibentuk oleh tekanan, gesekan, dan interaksi dengan orang lain. Ada seorang sahabat, ada di sini, pernah cerita sama saya. Pastor Arif, kalau saya nggak digituin tuh sama presdir saya mungkin hari ini ya masih tetap sama aja seperti saya. Tapi karena saya ditekan, saya dipermalukan di depan banyak orang oleh presdir saya. Di situ saya bangkit, di situ saya ngerasa ada perubahan yang terjadi dalam pola pikir saya. Dan hidupnya diubahkan. Saudara, kadang-kadang tekanan itu menolong kita untuk naik kelas. Kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun kita kayaknya gak nyaman dengan mereka, tapi seringkali itulah yang membuat kita jadi lebih sabar. Tuhan,
berikan buah kesabaran. Buah kesabaran gak akan tumbuh sebelum kita dites uji kesabaran. Makanya jangan heran ada namanya jengkelin. Orang yang ngejengkelin, namanya jengkelin. Ngejengkelin banget. Dia ada di situ, dia ada di komunitas kita. Karena seringkali Tuhan izinkan, kita berdoa gini, Tuhan cepat cabut dia. Tuhan angkat hidupnya cepat-cepat. Seperti Henoh. Karena ini enggak tahan, saudara. Saya melayani satu orang mungkin belasan tahun. Saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 11-12 tahun. Nih orang kerasnya luar biasa. Enggak bisa berubah. Berubah sebentar, jatuh lagi. Berubah sebentar, jatuh lagi. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya udah capek deh. Roh Kudus cuma ingetin saya. Itu bukan masalah dia yang berubah, itu masalah dia berubah atau enggak. Itu urusan dia sama Tuhan. Dia ada di situ untuk bentukin saya. Jadi saya lebih sabar, saya bisa di gembala yang lebih baik. Paling tidak. Saudara ingat ya, apa yang Tuhan katakan? Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita nggak terkomunikasi atau terhubung dengan komunitas, maka kita berat untuk bisa dimurnikan. Ada satu perkataan bagus dari Albert Bandura, psikolog juga pencetus social learning theory. Dia bilang, the environment shapes people, but people can also shape their environment. Lingkungan bisa membentuk manusia, tapi manusia juga dapat membentuk lingkungan mereka sendiri. Jadi dengan siapa kita bergaul sekali lagi, itu akan menentukan masa depan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana kita bisa dimurnikan oleh Tuhan, dan kita mau memberi diri kita dimurnikan oleh Tuhan. Tadi yang pertama, apa saudara? Masih ingat? Terkoneksi dengan firman Tuhan. Yang kedua, terkoneksi dengan komunitas. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, terkoneksi masuk ke dalam ujian hidup atau life test. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Saya akhiri dengan ini, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus mengatakan bahwa persenjatailah dirimu dengan penderitaan Kristus. Pikiran Kristus itu dia menderita secara badani. Karena mereka yang menderita secara badani sudah tidak lagi berbuat dosa katanya. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Petrus adalah kalau kita mempersenjatai diri kita dengan penderitaan dalam pengertian. Jangan lari dari penderitaan, jangan lari dari ujian, jangan lari dari tekanan yang kita sedang hadapi di dalam hidup kita sekarang. Jangan lari karena itu saatnya di mana kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Kita semakin dibersihkan oleh Tuhan. Dan orang yang paling dekat saudara, dari Abraham, Yusuf, Daud, semua yang ngalamin api dalam kehidupan mereka. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ngalamin apinya literally. Masuk ke dapur api saudara. Dari antara semua mereka yang mengalami api dalam hidup mereka, ujian, tes dalam hidup mereka. Yang menyebabkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan dengan gilang gemilang. Yang paling cocok ngomong ini adalah Ayub. Apa yang Ayub katakan saudara? Ayub 23 ayat yang 10 bilang, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian hidup, Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk merusak kita. Tapi justru untuk membentuk kita. Untuk memurnikan kita. Rick Warren katakan, seorang hamba Tuhan dari Saddleback, ex-pastor dari Saddleback katakan, when God tests us, He does not aim to destroy us, but to refine us. Ketika Tuhan menguji kita, Dia tidak bertujuan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan kita. Saya tutup dengan ini saudara. Ada 3 hal, bagaimana Tuhan mau merefine kita, bagaimana Tuhan mau purify kita. Dia mau memurnikan kita sebagai gerejanya karena dia mau pakai kita. Karena dia mau supaya gereja ini, GC Bethlehem, dibawa oleh Tuhan dari satu kemuliaan hari ini pada kemuliaan yang berikutnya. 61 tahun kita sudah jalanin dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang menjadi saksi. Ada Pak Mantiri tentu saja sebagai salah satu tokoh di gereja ini yang membidani lahirnya gereja ini. Ada pendeta Timotius Sugiantono dan Tante Els yang adalah gembala sidang sebelum saya. Kalau nanti saudara belum kenal, saudara harus kenal mereka. Ada Pak Oki juga salah satu keluarga dari
gereja Sidang Jemaat Allah pertama di Bogor. Yang satu gereja GC Bethlehem dimulai di rumah beliau. Bukti bahwa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya Tuhan mau bawa gereja ini, saudara. Dan itu sudah tercatat dalam sebuah sejarah. Kita nggak bisa deny itu, saudara. Bahwa Tuhan membawa gereja ini sampai hari ini. Tapi ketahuilah, the best is yet to come. Yang terbaik itu belum berhenti sekarang. Yang terbaik masih akan terjadi di depan. Makanya kenapa kita mesti siap sebagai Bethlehemers untuk dimurnikan oleh Tuhan. Karena kalau enggak kita bisa berpikir gini, kita udah enak kok. Kita udah punya gedung di sini, kita udah punya gedung di South, kita udah punya ibadah di North, nanti kita punya di West, nanti kita punya di East, dan lain sebagainya. Kita udah enak kok, kita udah biasa, kita udah kayak begini aja, udah cukup. No, kita perlu dimurnikan oleh Tuhan setiap hari. Gelas yang dipakai minum kopi mesti dicuci setelah beres kopinya. Kalau enggak dia nggak bisa dipakai lagi untuk minum kopi yang berikutnya. Saudara nggak nangkep maksud saya. Saudara kayak udah lapar nih. Kalau kita minum pakai gelas, satu gelas. Beres minum kita pasti cuci. Supaya bisa dipakai lagi. Gereja ini dipakai oleh Tuhan, puji Tuhan. Gereja ini dipercayakan oleh Tuhan banyak pelayanan-pelayanan. Puji Tuhan. Jangan stop di situ. Karena apa? Kita mesti kembali dimurnikan. Untuk sebuah pekerjaan baru yang lebih besar. Untuk sebuah pekerjaan baru yang Tuhan percayakan yang lebih mulia lagi di depan. Karena dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya itu adalah janji Tuhan buat GSJ Bethlehem. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin saudara. Makanya mari sama-sama tersedialah buat Tuhan untuk dimurnikan. Gimana cara kita dimurnikan? Terkoneksi dengan firman-Nya. Terkoneksi dengan keluarga Allah. Di dalam life group. Kita di situ akan dibentuk oleh Tuhan. Dan pasti dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kuliah, dalam sekolah, kita ngalamin ujian. Jangan lari dari ujian. Izinkan ujian itu membentuk kita, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membentuk pola pikir kita. Sekaligus membentuk hati kita untuk tetap kuat dan katakan, Tuhan aku percaya Engkau tahu jalan hidupku. Kalau aku diuji oleh Tuhan, aku akan keluar seperti emas. Aku akan keluar lebih baik daripada aku sebelumnya. Sebelum aku diuji oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Untuk 61 tahun GSJ Bethlehem ada. Dan GSJ Bethlehem terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami gak mau stop sampai di sini. Kami mau terus berjalan maju. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami butuh pimpinan Roh Allah bersama dengan kami. Apa yang sudah kami lewati Tuhan menjadi pengalaman yang baik buat kami. Generasi sebelum kami adalah generasi yang terbaik selama generasi yang ada. Dan membuat kami ada sampai dengan hari ini. Dan biar generasi sekarang pun akan menjadi generasi terbaik buat saat ini. Untuk mempersiapkan generasi selanjutnya berjalan bersama dengan Tuhan di dalam musim yang baru mereka. Tuhan kami terbuka buat Tuhan. Mari bentuk kami, mari izinkan. Kami mau izinkan Roh Kudus untuk purify us. Untuk memurnikan kami Tuhan. Untuk kembali menyucikan kami, membersihkan hidup kami, membersihkan gereja kami. Untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Lakukan pekerjaan yang baru, di musim yang baru, pada generasi yang baru. Dan kami mau siapkan jalannya. Dan Tuhan sendiri akan tolong dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, yang kedua. Kita akan berdoa bersama-sama juga untuk sebuah komitmen. Saya gak mau menutup firman Tuhan ini sebelum kita membuat sebuah komitmen. Saya gak tahu seberapa banyak di antara saudara Bethlehemers yang hadir pada sore hari ini. Mau katakan bahwa Tuhan, ini hidup saya. Saya terbuka buat Tuhan. Dan saya mau menjadi milik kesayangannya Tuhan. Saya mau menjadi your jewels. Saya mau menjadi batu permata kesayangannya Tuhan. Bentuk saya Tuhan menjadi lebih indah dari saya hari ini. Saya mau terkoneksi dengan firman-Mu. Saya mau terkoneksi dengan life group di mana saya bisa tertanam di sana dan saya bisa bertumbuh di sana. Sekaligus saya mau juga mengizinkan kalau Roh Kudus bawa saya kepada padang gurun saya. Saya mau taat untuk menjalaninya supaya saya bisa dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan kami buka hati kami buka roh, jiwa, pikiran kami dan kami tersedia untuk Tuhan, untuk Engkau murnikan, untuk supaya kami bisa dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan selanjutnya yang lebih besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.